Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Ria Fahlina. Saya anggota Latsar CPNS tahun 2022 dari BPSDMD Provinsi Kalimantan Selatan. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya mencoba sedikit memaparkan apa yang saya ketahui dari pembelajaran di modul 1, yaitu wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara. Baiklah, sebelumnya saya memohon maaf yang sebesar-besarnya jika dalam penyampaian saya nanti terdapat kesalahan dan kekeliruan, baik kesalahan penyebutan nama tokoh, tanggal kejadian peristiwa, ataupun tempat kejadian peristiwa. Baiklah, kita masuk ke materi kita, wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara. Yang pertama yang akan kita bahas adalah wawasan kebangsaan, yang dimana subpokok bahasannya ada definisi, sejarah, 4 konsensus dasar dan identitas negara. Yang pertama, definisi. Apa itu definisi atau pengertian dari wawasan kebangsaan? Wawasan kebangsaan adalah cara pandang bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya, mengutamakan kesatuan dan persatuan wilayah dalam menyelenggarakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Selanjutnya yang kedua adalah sejarah Indonesia, yang dimana ada beberapa pergerakan atau organisasi pergerakan yang sangat berperan dalam kemerdekaan Republik Indonesia. Yang pertama ada Budi Utomo pada tanggal 20 Mei 1908, yang sekarang tanggal 20 Mei itu kita peringati sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Yang kedua ada Perhimpunan Indonesia pada tanggal 25 Oktober 1908. Ketiga ada Kongres Pemuda 1 dan 2, Kongres Pemuda 1 tanggal 30 April 1926 dan Kongres Pemuda 2 tanggal 28 Oktober 1928. Selanjutnya ada BPUPKI dan PPKI. BPUPKI tanggal 29 April dan PPKI tanggal 7 Agustus 1945. Selanjutnya untuk konsensus dasar negara kita, ada 4 konsensus dasar. Yang pertama adalah Pancasila, yaitu sebagai ideologi negara. Konsensus dasar yang kedua adalah Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar 1945 adalah konstitusi dan sumber hukum tertinggi yang berlaku di Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar 1945 menjadi perwujudan dari dasar negara Indonesia, yaitu Pancasila. Yang ketiga ada Bhinneka Tunggal Ika, artinya meskipun berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Dengan banyaknya perbedaan dan Indonesia dikenal sebagai negara kepulauan terbesar di dunia dengan istilah Archipelago State, bahwa menandakan Indonesia memiliki banyak sekali suku dan budaya yang ada. Yang keempat ada NKRI atau Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang menyatakan bahwa diri kita satu, yaitu bangsa Indonesia. Meskipun kita menyadari memiliki banyak perbedaan, namun perbedaan dan kebudayaan yang ada kita jadikan sebagai sesuatu kekayaan untuk negara kita. Materi yang terakhir dari wawasan kebangsaan adalah identitas negara, yang dimana semua negara harus memiliki identitasnya yang membedakan negara satu dengan negara yang lain. Identitas negara kita yaitu ada bendera, bahasa, lambang negara, dan lagu kebangsaan. Bendera kita adalah merah putih, dan bahasa pemersatu kita adalah bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Selanjutnya, lambang negara kita ada Pancasila, dan lagu kebangsaan kita adalah Indonesia Raya yang diciptakan oleh W.R. Supratman. Nah, itu tadi materi wawasan kebangsaan. Selanjutnya kita masuk ke materi nilai-nilai bela negara. Nah, itu tadi materi wawasan kebangsaan. Selanjutnya kita masuk ke nilai-nilai bela negara. Nilai dasar bela negara yang pertama ada cinta tanah air, kemudian kesadaran berbangsa dan bernegara,
setia pada Pancasila sebagai ideologi negara kita, rela berkorban untuk bangsa dan negara, dan yang terakhir memiliki kemampuan awal bela negara. Fungsi ASN dalam nilai-nilai bela negara sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayanan publik, dan perekat serta pemersatu bangsa. Yang terakhir, implementasi bela negara sebagai ASN bisa kita wujudkan dengan melakukan pengabdian yang tulus untuk negara tercinta, melaksanakan tugas secara profesional, dan memegang teguh ideologi Pancasila. Sekian sedikit pemaparan dari saya. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan. Mohon kritik dan sarannya untuk masukannya. Semoga bisa lebih baik lagi ke depannya. Terima kasih.